Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Marilah sahabat sekalian kita melanjutkan pembahasan kita dalam bab tamyiz yang sempat terputus karena kemarin ada kesalahan dalam perekaman sehingga terpaksa kami akhiri videonya dan kita akan lanjutkan pembahasan tamyiz pada video kali ini. Ya, kita akan melanjutkan pada bab ini atau pembahasan kali ini tentang tempat-tempat datangnya tamyiz. Jadi tamyiz itu bisa diketahui ya ciri-cirinya, yakni ketika dia datang itu memiliki tempat-tempat khusus. Jadi di sini penulis atau pensyarah akan menjelaskan kepada kita beberapa tempat yang tamyiz itu datang di situ, ya. Qala syarih, ya, pensyarah berkata di sini wa ya'ti tamyizul mufradi, ya, dan datang tamyiz mufrad, ya, karena kemarin kita telah bahas bahwa tamyiz itu ada dua, ada tamyiz mufrad atau tamyiz dzat dan kemudian ada tamyiz jumlah atau tamyiz nisbah namanya. Taib. Nah, tamyiz mufrad ini itu datang ba'da setelah, ya, yang pertama setelah al-adad, setelah bilangan. Jadi ketika ada bilangan, berikutnya itu biasanya tamyiz datang di situ. Nahwu qaulika, seperti ucapanmu malaktu tis'ina na'jatan. Perhatikan di sini, ini kata tis'in. Tis'in ini adat, bilangan 90, ya. Malaktu, saya memiliki tis'ina 90. Na'jatan, kata na'jatan di sini sebagai tamyiz karena dia datang setelah adat, setelah bilangan. Kemudian yang kedua, al-wazni, setelah wazn. Wazn itu dia timbangan, setelah timbangan. Jadi tamyiz itu juga datang setelah kata yang bermakna ukuran timbangan, seperti itu. Nahwu qaulika ishtaraitu rotlan asalan. Saya telah membeli 1 ritel asalan, ya, madu. Rotl di sini itu ukuran, ya. Kalau kita buka di Mu'jam, rotl itu dia pound. Ya, ini sama seperti kilo, dia ukuran berat di sini. Nah, kemudian di sini asalan dia sebagai tamyiz, datang setelah wazn, setelah timbangan, ya. Seperti itu. Kemudian juga tamyiz itu datang setelah al-kail, setelah ukuran, ya. Setelah suatu ukuran. Nahwu qaulika, seperti ucapanmu tasaddaqtu bisa'in tamron. Perhatikan, tasaddaqtu, saya bersedekah. Saya telah bersedekah bisa'in, dengan satu sok. Satu sok, ya. Satu sok ini kan ukuran. Mungkin yang sering atau pernah mengkaji kitab fikih pernah dengar istilah sok, kan begitu. Nah, sok ini ukuran. Tapi kan belum jelas satu so apa, maka kita gunakan tamyiz, tamron. Jadi tamron sebagai tamyiz karena datang setelah kata yang bermakna al-kail, bermakna ukuran. Di sini katanya so, seperti itu. Kemudian al-misahah, ya, tamyiz juga bisa datang setelah kata yang bermakna ukuran jarak, ya. Nahwu qaulika, seperti ucapanmu hadza shibrun ardon. Ini shibrun, sejengkal. Shibr, jengkal. Ini sejengkal. Sejengkal apa? Ya, ardon, sejengkal tanah. Maksudnya begitu. Jadi di sini ardon sebagai tamyiz karena dia datang setelah al-misahah, ya, setelah ukuran yang menyatakan luas atau jarak, seperti itu. Ini tempat-tempat datangnya tamyiz, tamyiz mufrad. Kemudian yang kedua, tamyizul jumlah, ya, tamyiz, ya, tamyiz al-jumlah. Wa huwa alladzi yuzilul ibhama an jumlatin, ya. Yang dimaksud dengan tamyiz jumlah adalah dia itu yang menghilangkan kerancuan, ya, ketidakjelasan dari suatu jumlah. Kalau mufrad itu kan hanya menghilangkan keibhaman dari suatu kata. Tapi kalau tamyiz jumlah dia menghilangkan keibhaman dari suatu jumlah atau suatu kalimat. Kemudian di sini nahwu qaulika, seperti ucapanmu tasabbaba zaidun araqan, ya. Kemudian wa tafaqqa bakrun syahman, dan wa zaidun akramu minka aban, seperti itu. Fakullun min araqan wa syahman wa aban tamyizu jumlatin mansubun
Maka setiap dari contoh-contoh yang di atas, yakni arokon, kemudian syahman, kemudian aban, dia adalah tamyiz jumlah yang mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah, dan tanda nasabnya menggunakan fathah yang nampak. Wa min amsilati tamyizil jumlati fil Qur'anil Karim, ya. Dan di antara contoh-contoh tamyiz jumlah dalam Al-Qur'an Al-Karim, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, washta'ala ra'su syaiba. Washta'ala ra'su syaiba. Di sini ishta'ala menyala. Ar-ra'su ya kepala, kan begitu. Telah menyala kepala. Maksudnya apa yang menyala di sini? Kepalanya maksudnya gimana? Kan nggak jelas. Syaiban, uban. Ya maksudnya ubannya itu telah terlihat di kepalanya, seperti itu. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala yang lainnya, wa fajjarnal ardo uyunan. Wa fajjarna al-ardo uyunan. Kemudian wa qauluhu ana aksaru minka malan. Nah, ini contoh-contoh untuk tamyiz jumlah dari Al-Qur'an Al-Karim, seperti itu. Kemudian qala al-musannifu, ya, penulis berkata dalam kitab Al-Ajurumiyahnya, wala yakunu illa nakiratan wala yakunu illa ba'da tamamil kalam, ya. Dan tamyiz itu tidak ada kecuali dalam bentuk nakirah, dan tidak juga ada tamyiz itu melainkan setelah sempurnanya kalam. Ini dua syarat yang diberikan oleh al-musannif. Jadi kata al-musannif, tamyiz itu dia harus nakirah, dan dia itu harus datang, ya, setelah kalam itu sempurna. Maksudnya kalam itu sempurna kalau jumlah fi'liyah berarti sudah ada fi'il, fa'il, ya, dan tambah maf'ul kalau dia muta'addi, kan begitu. Kalau dia jumlahnya ismiyah sudah ada mubtada dan sudah ada khobar. Jadi ini syarat yang diberikan oleh al-musannif. Kita akan lihat penjelasannya. Asyarhu, penjelasan. Bistiqra'in nahwiyina wa tatabbu'ihim lilughatil arabi, ya. Berdasarkan istiqra', penelitian para ulama nahwu, ya, dan tatabbu'ihim lilughatil arabi, dan berdasarkan, ya, tatabbu ini bisa kita artikan juga penelitian, ya, atau kita terjemahkan pengamatan juga, seperti itu, ya. Lilughatil arabi, terhadap bahasanya orang Arab, wajadu, ya, maka para ulama nahwu itu mendapati annat tamyiza, bahwasanya tamyiz la yakunu ghaliban illa nakiratan, tidaklah tamyiz itu pada umumnya melainkan dalam bentuk nakirah. Di sini kata pensyarah menggunakan kata ghaliban. Nah, ini ghaliban. Maknanya kalau ghaliban tidak selalu tamyiz itu nakirah. Ini harus kita catat. Kalau tadi kata penulis matan, ya, Imam Ibnu Ajurum mengatakan bahwasanya tamyiz itu selalu nakirah. Tapi kata pensyarah di sini ghaliban. Pada umumnya, memang kebanyakan tamyiz itu dia nakirah. Tapi tamyiz itu dia bisa ma'rifah. Tamyiz bisa ma'rifah. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalami, dan tidaklah tamyiz itu ada melainkan setelah sempurnanya kalam. Ai ba'da jumlatin tamatin, yakni maksudnya adalah setelah kalimat itu sempurna. Li'annahu fatlah, karena dia itu fatlah, ya. Fatlah itu lawannya umdah. Apa itu fatlah, apa itu umdah? Kalau umdah itu sesuatu yang pokok. Sesuatu yang pokok. Misal yang pokok itu mubtada, itu pokok. Khobar itu pokok. Karena kalau mubtada nggak ada, maka khobar nggak bisa ada juga. Karena kan mubtada dan khobar ini susunan pokok dari jumlah ismiyah. Begitu pula fa'il atau naibul fa'il, itu dia umdah. Dia umdah. Nah, kalau yang fatlah itu yang sifatnya bukan pokok. Yang bukan pokok itu artinya bisa ada, bisa juga tidak ada. Seperti ini contohnya apa tadi? Tamyiz. Kemudian contoh lainnya hal, ya. Hal itu enggak semua kalimat itu harus ada halnya, enggak. Karena misal kita mengatakan darabtuka, seperti itu sudah sempurna. Sudah sempurna, padahal kita nggak kasih hal di situ, nggak kita kasih tamyiz. Kenapa kok bisa sempurna? Karena ya hal dan tamyiz itu bukan susunan pokoknya, dia hanya fatlah, ya. Istilahnya umdah itu yang
pokok, dan fadlah itu yang sifatnya hanya tambahan saja, seperti itu. Kita lihat untuk hasyiahnya. Fawaidu wa tanbihatun, ya. Yang pertama, zakarul musannifu anna tamyiza mufassirun liman bahama minadz-dzawati. Penulis telah menyebutkan bahwasanya tamyiz itu menafsirkan terhadap apa yang belum jelas dari zat-zat. Walam yadhkur awin nisabi. Dan penulis tidak menyebutkan bahwasanya tamyiz itu menjelaskan yang belum jelas dari penisbatan atau nisbah. Mengapa demikian? Iktifaan bil amthilati. Karena penulis mencukupkan dengan memberikan contoh. Karena penulis itu meskipun nggak menjelaskan bahwasannya tamyiz itu untuk menafsirkan liman bahama minan nisabi, tapi beliau memberikan contoh langsungnya. Sehingga beliau tidak lagi menjelaskan dalam ta'rifnya. Qala al-Hamidi, ya, al-Hamidi mengatakan wa makna qaulil musannifi, dan makna dari ucapan al-musannif minadz zawati jam'u zatin, ya. Zawat itu jamak dari kata zat. Wa zatus syai', dan zat dari sesuatu merupakan haqiqatuhu, merupakan hakikat sesuatu tersebut. Yang kedua, laisa kullu adadin yakunu tamyizuhu mansuban, ya. Tidaklah setiap bilangan tamyiznya itu selalu mansub, enggak. Fal a'dadu min salasatin ila asyaratin wal mi'ati wa akhwatiha wal alf, ya. Jadi kata penulis, adapun bilangan-bilangan min salasatin dari 3 ila asyaratin sampai bilangan 10, wal mi'ati dan bilangan 100, wa akhwatiha dan saudari-saudarinya, ya. Saudari-saudari 100 ya bilangan ratusan itu. Wal alf, ya, dan 1000 bilangan 1000, yakunul ismu ba'daha, ya, yakunul ismu ba'daha, isim setelahnya itu menjadi apa? Majruron, i'rabnya majrur ala annahu mudhafun ilaihi, berdasarkan bahwasanya isim tersebut itu dimajrurkan karena dia sebagai mudhafun ilaihi, ya. Jadi yang bilangan tamyiznya itu mansub itu yang dia bilangan dari 11 sampai 99. Adapun dari 3 sampai berapa tadi? Sampai 10, kemudian 100 dan saudarinya, kemudian 1000 itu tamyiznya dia majrur. I'rabnya sebagai mudhafun ilaih. Ini nanti di bab adad ma'dud itu. Di bab adad ma'dud. Bagaimana kita membaca majrur, bagaimana kita membaca mansub. Contohnya di sini nahwu qaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala, fa'amatahullahu mi'ata amin. Perhatikan kata mi'ah 100. 100 apa? Amin. Amin sebagai tamyiz, penjelasan dari kata 100. 100 apa? 100 tahun. Tapi kata amin di sini tahunnya kita baca majrur sebagai mudhaf ilaih dari kata mi'ah, seperti itu. Yang ketiga, qaulul musannifi, ucapan penulis, wala yakunu illa nakiratan, ya. Penulis mengatakan bahwasanya tamyiz itu tidaklah ada melainkan dalam bentuk nakirah. Hadza ala madhabil basriyin. Jadi pendapat ini berdasarkan pendapat para ulama Basrah. Jadi kan dalam nahwu juga ada madhab Basrah, ada madhab Kufah. Kalau mazhab Basrah, mereka mengatakan bahwa saya tamyiz itu nggak boleh dalam bentuk ma'rifah, harus selalu nakirah, seperti itu. Ini mazhabnya Basrah. Wa amal kufiyuna, dan adapun ulama Kufah, ya, para ulama Kufah, fahum yujizuna an ya'tiyat tamyizu ma'rifatan. Maka mereka memperbolehkan bahwa saya tamyiz itu datang dalam bentuk ma'rifah. Ini pendapat para ulama Kufah. Jadi ada beda pendapat di sini. Wa ja'alu minhu qaulahu ta'ala, dan mereka menjadikan minhu darinya, yakni dari tamyiz yang ma'rifah itu adalah firman Allah Ta'ala, illa masafiha nafsah. Perhatikan kata nafsahu. Nafsah ini dia sebagai tamyiz dan dia ma'rifah. Sebab ma'rifahnya karena diidhofahkan kepada isim yang ma'rifah, yakni isim domir, hu. Nafsahu ma'rifah. Ya kan, dia tamyiz dari kata safiha, seperti itu. Bukan dari kata safiha, dari nisbah, ini tamyiz nisbah.
Wa qaulahu, dan mereka juga menjadikan firman Allah Ta'ala yang lainnya sebagai contoh dari tamyiz yang ma'rifah adalah batirat ma'isyataha. Ini sama ya. Ma'isyataha ini ma'rifah karena diidofahkan kepada domir juga. Wa dzakaru lidzalika syawahida katsiratan min kalamil arabi. Dan mereka yakni para ulama Basrah, dan mereka para ulama Kufah menyebutkan lidzalika untuk menguatkan pendapat mereka itu bahwasanya tamyiz itu boleh dalam bentuk ma'rifah. Syawahida katsiratan, mereka menyebutkan banyak sekali ya syawahid, penguat-penguat min kalamil arabi, dari ucapannya orang Arab. Jadi mereka punya banyak dalil dari ucapannya orang Arab. Qala Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, wa hadzal ladzi qalahul kufiyuna asahhu fil lughati wal makna. Dan adapun yang diucapkan oleh para ulama Kufah ya lebih sahih, lebih betul fil lughah secara bahasa dan wal makna secara makna. Jadi menurut Imam Ibnu Taimiyah, dari dua pendapat ini, antara pendapatnya ulama Kufah dan ulama Basrah, antara boleh atau tidaknya tamyiz itu dalam bentuk ma'rifah, kata Ibnu Taimiyah yang lebih kuat pendapatnya ulama Kufah. Dalam artian Ibnu Taimiyah menguatkan pendapat yang mengatakan bahwasanya tamyiz itu boleh ma'rifah. Kemudian yang keempat, yang keempat, alismul mansubu ba'da ismi tafdili, ya, isim mansub, ya, isim yang mansub setelah isim tafdil. Isim tafdil itu kata yang bermakna lebih. Seperti kabir menjadi akbar. Ya, kabir kan besar, kalau akbar yang lebih besar atau yang terbesar. Nah, i'rab kata yang mansub setelah isim tafdil itu yu'rabu tamyizan. Di-i'rab dengan i'rab tamyiz. Nahwu qaulihi ta'ala, contoh firman Allah Ta'ala, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Perhatikan, kata hubban dia mansub. Sebab mansubnya karena sebagai tamyiz. Kenapa bisa? Karena dia datang setelah isim tafdil. Isim tafdilnya apa di sini? Asyaddu. Dari kata syadid, syadid keras. Asyaddu isim tafdilnya lebih keras, ya. Seperti itu. Kemudian yang kelima, al-ismul mansubu ba'da ni'ma wa bi'sa yu'rabu tamyizan. Ya, adapun isim yang mansub yang datang setelah kata ni'ma dan kata bi'sa. Ni'ma ini artinya sebaik-baik, bi'sa artinya seburuk-buruk, seperti itu. Yu'rabu tamyizan, di-i'rab dengan atau di-i'rab sebagai tamyiz. Nahwu contohnya ni'ma khuluqan as-sidqu, seperti itu. Di sini ni'ma kita i'rab sebagai fi'il madi, khuluqan sebagai tamyiznya, as-sidqu sebagai fa'il dari kata ni'ma, seperti itu. Dan contoh lainnya wa bi'sa khuluqan al-kadzibu, ya. Bi'sa fi'il madi, khuluqan tamyiznya, al-kadzibu sebagai fa'il dari fi'il bi'sa, seperti itu. Jadi di sini khuluqan sebagai tamyiz karena datang setelah kata ni'ma dan setelah kata bi'sa. Kemudian contoh ke-6, ya bukan contoh afan, yakni catatan ke-6, dzakaron nahwiyuna furuqan bainal hali wat tamyizi. Para ulama nahwu telah menyebutkan perbedaan-perbedaan antara hal dengan tamyiz. Nah, ini penting sekali untuk kita para pemula, ya, untuk bisa membedakan antara hal dengan tamyiz karena keduanya mirip-mirip. Nazkuru minha, kami akan sebutkan minha di antara perbedaan tersebut. Yang pertama, annal hala ya'ti mubayyinan lil hayati. Ini perbedaan pertama, tolong dicatat. Yang pertama bahwasanya hal itu dia datang untuk menjelaskan tentang kondisi, hayat. Seperti itu. Wat tamyizu ya'ti mubayyinan lidzawati awin nisabi. Adapun tamyiz, dia itu datang untuk menjelaskan terhadap suatu zat, ya, terhadap zat-zat ataupun penisbatan, seperti itu. Nisbah. Ini yang pertama. Jadi secara fungsinya itu sudah beda. Kalau hal untuk menjelaskan keadaan, kalau tamyiz untuk menjelaskan zat.
Jadi kalau kita pakai pertanyaan, hal itu pertanyaannya bagaimana? Kalau tamyiz pertanyaannya apa? Contoh, misalnya Ja'a Zaidun rakiban. Rakiban sebagai hal. Kita bertanya, kaifa ja'a Zaidun? Bagaimana Zaidun telah datang? Rakiban. Oh, dalam keadaan rakiban, dalam keadaan berkendara. Kalau tamyiz pertanyaannya pakai kata apa? Misalnya, ana aktsaru minka. Saya lebih banyak darimu. Apanya yang lebih banyak? Kita katakan malan. Malan sebagai tamyiz seperti itu karena dia berupa zat. Jadi kalau hal pertanyaannya bagaimana? Kalau tamyiz pertanyaannya apa? Yang kedua perbedaannya al-halu ya'ti ghaliban wasfan mustaqon. Yakni bahwasanya hal dia itu pada umumnya datang dalam bentuk sifat ya yang mustaq. Dalam artian bisa ditarik akar katanya. Bisa ditarik akar katanya atau kalau pengen lebih simpelnya hal itu biasanya datang bisa berupa isim fa'il, bisa berupa isim maf'ul, bisa berupa sighah mubalaghah atau sifah musyabbahah seperti itu. Karena dia mustaq. Nah, wat tamyizu dan adapun tamyiz ya'ti ghaliban pada umumnya tamyiz itu datang isman jamidan dalam bentuk isim jamid, isim yang dia tidak punya akar kata. Dalam contohnya seperti ini supaya lebih gampang kita berikan contoh. Misal untuk contoh kata yang hal kemarin kan begini, ja'a Zaidun rakiban. Rakiban sebagai hal. Kata rakiban di sini dia merupakan ya isim mustaq. Dia itu mustaq. Dalam artian punya akar kata. Karena kata rakiban itu bisa kita tarik akar katanya dari kata rokiba yarkabu, kan begitu. Rokiba yarkabu. Kemudian kata rokiban itu sendiri dia merupakan isim fa'il. Rokiban seperti itu. Itu bisa kita tarik akar kata. Adapun kalau tamyiz, contohnya misal tadi tasaddaqtu bisa'in tamron. Perhatikan kata tamron. Tamr itu kurma. Bisakah kita tarik fi'il dari kata tamr? Nggak bisa kita tarik kata fi'il dari kata tamr. Nggak bisa. Karena dia isim jamid. Kata yang tidak punya akar kata. Seperti itu. Karena dalam bahasa Arab kan isim itu terbagi dua. Ada isim mustaq yang punya akar kata. Dalam artian bisa kita tarik dari fi'il apa. Dan isim yang dia jamid. Nggak punya akar kata. Contoh yang jamid misalnya kursi. Itu jamid. Kemudian tamr. Ya. Kemudian apa lagi? Birkah. Itu dia semuanya jamid. Seperti itu. Jadi kalau tamyiz itu jamid. Kalau hal itu mustaq. Kemudian perbedaan ketiga. Al-halu yakunu mufrodan. Au jumlatan. Au shibha jumlatin. Hal itu dia bisa berupa mufrad. Ada hal mufrad. Dan juga ada hal itu berupa jumlah. Kita kemarin sudah bahas ya. Ada kaidah yakni al-jumlatu ba'da al-ma'arif atau al-jumalu ba'dal ma'arif hal. Ya kan? Jumlah atau kalimat setelah isim yang ma'rifah i'rabnya sebagai hal. Wal jumalu ba'dan nakirat yakni sifah. Kan begitu. Adapun kalimat setelah isim nakirah sebagai sifah. Itu ada kita kemarin kaidahnya. Au syibah jumlatin atau syibhu jumlah. Jadi hal itu bisa dia berupa mufrad, bisa berupa jumlah, dan bisa berupa syibhu jumlah. Wat tamyizu la yakunu illa mufradan. Dan adapun tamyiz, tidaklah tamyiz itu datang melainkan dalam bentuk mufrad saja. Jadi nggak ada tamyiz jumlah atau tamyiz bentuknya syibhu jumlah. Enggak, tamyiz ya bentuknya hanya mufrad. Ya tamron seperti itu atau misalnya malan, hanya seperti itu. Tidak bisa dalam bentuk jumlah. Adapun kalau hal bisa bentuk jumlah. Misalnya jaa Zaidun yadhaku. Kata yadhaku kalau kita i'rab yadhaku fi'il mudhari' marfu alamatu rafihi dhammah. Fa'iluhu dhamirun mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila Zaid. Wal jumlatul fi'liyah, jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin hal. Kan begitu. Bisa kalau hal itu dalam bentuk jumlah.
Tapi kalau tamyiz tidak bisa, dia hanya bentuk mufrad saja. Taib selesai, tersisa i'rab. Kalau mau di i'rab boleh dicek sendiri di kitabnya halaman 162. Ini ada i'rab dari contoh-contohnya. Ini misalnya, ini dari kata inna itu harfu taukid ya, yansibul isma dan seterusnya. Wa yarfa'ul khobar, seperti itu. Selesai pembahasan untuk tamyiz. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita berikutnya di isim mansub yang ketujuh, yakni al-mustatsna. Dan ini insya Allah pembahasannya agak lebih panjang karena mustatsna itu sendiri ada 3 nanti. Kita akan rinci menjadi 3, yakni ketika yakni dia itu tam, mujab, kemudian ada tam manfi, dan ada yang terakhir itu dia yang apa namanya istilahnya, saya lupa malahan. Ya, nakis namanya, sampai lupa saya. Jadi ada nanti dia mustasna itu hukumnya ada 3. Ada yang hukum pertama ketika dia itu kalamnya tam mujab. Kemudian ada hukum yang kedua ketika kalamnya itu tam manfi. Dan yang ketiga hukumnya ketika kalamnya itu nakis, seperti itu. Insya Allah di pertemuan berikutnya. Bismillahi ta'ala kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.